Ya, wacana memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta bukan sekali ini saja. Bahkan sejak era Presiden Soekarno, Memindahkan ibu kota membutuhkan waktu dan dana yang tidak sedikit. Jakarta sebagai ibu kota negara dinilai sudah terlalu padat. Kemacetan yang menjadi pemandangan setiap hari membuat mobilitas masyarakat tak lagi efisien. Jakarta tak cuma menjadi pusat pemerintahan, namun juga barometer perekonomian yang selalu menarik minat orang untuk mengadu nasib ke ibu kota. Oleh sebab itu, tak salah jika muncul wacana untuk memindahkan ibu kota negara. Ide untuk memindahkan pusat pemerintah negara atau ibu kota sudah ada nyaris sejak Republik ini berdiri. Adalah pendiri bangsa sekaligus presiden pertama, Soekarno, yang mencetuskan wacana pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Adalah Palangkaraya yang diincar Bung Karno menjadi ibu kota negara Indonesia. Namun pergolakan perjuangan di era kemerdekaan membuat wacana ini terpinggirkan. Di era Orde Baru, wacana ini juga sempat kembali mengemuka. Wacana yang bergulir adalah memindahkan pusat pemerintahan ke lokasi yang tak begitu jauh dari Jakarta. Adalah Jonggol yang berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat sempat dipilih untuk menjadi pusat pemerintahan. Lagi-lagi wacana ini tak bisa terrealisasi. Ide pemindahan ibu kota sempat mati suri hingga tahun 2013. Wacana ini kembali mencuat ke permukaan. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mewacanakan pemindahan ibu kota ke Palangkaraya. Memindahkan ibu kota ke wilayah nun jauh di sana bukan perkara membalik telapak tangan. Ada sejumlah tahapan yang harus dilalui dengan biaya yang tidak murah. Proyek pemindahan ibu kota ini juga bukan sebatas kepentingan sesaat. Mantan Kepala Bappenas Adrinov Caniago menilai pemindahan ibu kota adalah proyek jangka panjang demi kepentingan masyarakat serta menjadi bagian besar dari proyek menata Indonesia menjadi lebih baik. Ini harus menjadi agenda besar dan tingkat tinggi bagi negara. Artinya apa? Negara harus menjadikannya sebagai karya besar untuk kepentingan sebesar-besarnya masyarakat Indonesia, bukan untuk kepentingan sempit, bukan untuk kepentingan daerah tertentu, kota tertentu, kelompok tertentu, atau mungkin sektor tertentu, bukan. Kita harus menjadikan momentum untuk membangun kota baru pemerintahan ini sebagai bagian penting dari menata Indonesia. Rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan menuai pendapat di berbagai kalangan sehingga memunculkan usulan jejak pendapat publik. Lalu bagaimana pendapat warga ibu kota DKI Jakarta mengenai jejak pendapat ini? Berikut liputannya. Lebih penting lah, karena kenapa ya kan masyarakat kan ingin tahu juga ya kan dalam keadaan ekonomi kayak gini ya kan kita harusnya kata tadi kan memikirin pindah otomatis kan gedung MPR gimana ya kan, terus pindah semua biaya gimana, utang kita di ini aja dulu negeri aja banyak, ya kan, masa harus pindah, pikir masyarakat dulu lah. Iya, kalau menurut saya sih itu penting banget, karena secara kan ibu kota Jakarta itu kan udah sebagai pusat ya, terus nanti gimana nanti masyarakatnya yang apalagi orang-orang yang kerja di pemerintahan gitu, perkantoran nanti gimana ke depannya kalau secara nggak itu dipindah kalau nggak ada rundingan dari masyarakat gitu aja sih. Perlu banget masyarakat dilibatkan, ditanya gimana sih perasaannya, gimana sih harapannya gitu ya. Tapi pemerataannya seperti apa gitu, karena bagaimanapun juga pasti akan ada dampak. Karena untuk membangun ibu kota baru itu yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu untuk nanti membawa logistik. Sehingga agenda ibu kota baru ini tetap dalam rencana. Ya. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pembangunan ibu kota negara memerlukan waktu lama. Berdasarkan rencana induk yang dirancang, pembangunan memakan waktu hingga 20 tahun lamanya. Dari polemik yang berkembang di tengah-tengah masyarakat terkait pemindahan ibu kota negara, ada 5 tantangan dalam proses pembangunannya. Yang pertama, soal politisasi.
adanya kepentingan politis sempit. Yang kedua, keterbatasan anggaran. Yang ketiga, pemahaman publik tentang tujuan dan alasan-alasan pembangunan. Yang keempat, soal ego dan edo sektoral dalam bidang profesi dalam membuat perencanaan yang paripurna, holistik, dan komprehensif. Dan yang kelima, soal free riders. Adapun alternatif kebijakan yang dapat kita lakukan untuk pemindahan ibu kota negara ini paling tidak ada 3. Yang pertama, ibu kota tetap di Jakarta, namun perlu dibentuk distrik khusus pemerintahan. Pilihan pertama ini dilakukan, ada kekuatan yang mendukung. Dengan dilakukannya ini, maka distrik khusus di seputaran Istana Negara, Monas dan sekitarnya akan dibuat menjadi lokasi kantor pemerintahan, khususnya kementerian lembaga yang saling terintegrasi. Namun ada kelemahannya, yakni resiko posisi Jakarta sebagai pusat segalanya di Indonesia akan semakin kuat dan laju urbanisasi tidak akan berdampak optimal terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Alternatif kedua, yakni memindahkan lokasi pusat pemerintahan ke lokasi dekat Jakarta, seperti sekitar Jabodetabek, memiliki juga kekuatan, yakni memudahkan menata Jakarta dan kawasan mega urban Jabodetabek dengan mengurangi laju urbanisasi, menurunkan dan sampai waktu tertentu menghentikan pemborosan ekonomi akibat kemacetan yang mencapai puluhan triliun per tahun di Jabodetabek, yang tidak mungkin hanya bisa dipecahkan melalui pengadaan dan perbaikan prasarana dan sarana maupun teknik rekayasa transportasi metode mutakhir. Juga ditemukan kelemahan, yakni berisiko membuat perekonomian Indonesia tetap terpusat di Jabodetabek dan sekitarnya, alias wilayah metropolitan Jakarta. Alternatif ketiga, memindahkan ibu kota ke luar Jawa dan memilih lokasi yang berada di tengah-tengah wilayah Indonesia dengan kekuatan menyelamatkan lahan subur pertanian di Jawa dan menjaga konsistensi komitmen terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional, menjadikan Indonesia bisa punya kota publik kelas dunia untuk sejajar dengan negara-negara lain, karena kota yang baru dibangun secara khusus oleh negara ada kelemahan, yakni membutuhkan proses pembangunan yang lama, alokasi anggaran dari berbagai pihak stakeholders yang besar, keterlibatan masyarakat lokal yang masih rendah. Dari 3 alternatif yang ada ini, maka pilihan alternatif kebijakan yang dapat diambil yakni kebijakan ketiga, memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur yang memiliki ketersediaan lahan yang luas dan berada di tengah-tengah wilayah Republik Indonesia. Kekuatan yang bisa kita identifikasi yang pertama akan terwujud rasa keadilan dan menghilangkan diskriminasi pembangunan antar wilayah di tataran nasional sebagai modal untuk memperkuat kembali rasa satu bangsa. Tentu ini menjadi bagian fungsi mencegah erosi nasionalisme. Kekuatan kedua, memanfaatkan potensi air dan sumber daya alam lainnya di Kalimantan dengan konsep pemanfaatan yang berkelanjutan. Kekuatan ketiga, membangun anak tangga untuk mengefektifkan program percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia, daerah tertinggal, pulau-pulau terluar, dan daerah perbatasan, karena pemimpin dan elit politik bermarkas di tengah-tengah wilayah Nusantara. Dan yang keempat, berposisi magnet pertumbuhan menjadi berada di tengah Nusantara yang juga tidak terlalu jauh dari kawasan pusat perekonomian nasional saat ini, yakni Jawa dan Bali, sehingga mendukung usaha untuk membangun multi-growth pool nasional yang diikuti juga dengan multi-growth pool wilayah untuk membangun perekonomian nasional yang efisien. Tentu dari pilihan ini masih ada kelemahan atau keterbatasan yang kita alami, yakni belum maksimalnya
memperhatikan partisipasi masyarakat dan stakeholder serta ketersediaan lahan milik negara yang luas untuk pembangunan tersebut.